Hai, selamat datang sahabat setia channel BMN 178. Melalui channel ini, saya akan berbagi audio buku-buku terpopuler terlaris di Indonesia. Nah, sebelum saya memulainya, mohon bantu dukungan channel ini ya melalui subscribe, like, dan komen. The Principle of Power karya Dion Yulianto. Pada bagian pertama, jangan terlalu menunjukkan keunggulan diri. Semua master ingin terlihat lebih bersinar daripada orang lain. Robert Greene. Jangan bersinar melampaui matahari jika tidak ingin meledak dan terbakar. Jangan sampai kilauan kita mengalahkan kilauan sinar dari pimpinan atau orang yang berkedudukan lebih tinggi dari kita. Cara tercerdik untuk bisa tetap selamat dan bertahan adalah dengan tetap menjadi orang yang low profile atau rendah hati. Setiap raja, bos, kepala, pimpinan, atau ketua memiliki ego yang lebih tinggi dan mereka biasanya tidak mau dilampaui. Sebuah kisah dalam sejarah Prancis menunjukkan betapa berbahayanya menonjolkan diri sehingga itu malah menutupi kecemerlangan atasan atau pimpinan. Nicolas Fouquet adalah Menteri Keuangan di pemerintahan Raja Louis ke-14. Demi mempertahankan posisi dan jabatannya, Fouquet kemudian mencoba mengambil hati sang raja dengan mengundangnya beserta seluruh bangsawan di Prancis dan Eropa dalam sebuah pesta paling megah. Singkat kata, pesta itu berhasil dengan gilang gemilang. Semua tamu memuji Fouquet atas pestanya yang meriah. Si Menteri Keuangan pun senang karena ia merasa berhasil membuat raja terkesan. Tetapi, apa yang terjadi? Sehari setelahnya, Fouquet malah ditahan oleh para prajurit kepercayaan Raja Louis XIV dengan tuduhan percobaan pencurian uang negara. Ia dituduh telah menghambur-hamburkan kas negara dengan mengadakan pesta meriah. Padahal, ia menggunakan uang itu atas sepengetahuan seizin Louis ke-14 sendiri. Hal yang terjadi adalah, Raja merasa tersaingi dengan kesuksesan Fouquet. Para tamu dan duta besar negara sahabat memujinya sebagai penyelenggara pesta dan bukannya memuji sang raja, meskipun pesta itu diadakan atas nama Louis ke-14. Begitulah kegemilangan dalam sekejap berubah menjadi kejatuhan. Setelah dipuji malam sebelumnya, Fouquet menjadi tahanan di pagi harinya. Karena kecerobohannya, ia kemudian ditahan dan harus menjalani 20 tahun sisa masa kehidupannya dalam pengasingan. Apa yang semula ia kira sebagai upaya untuk menyenangkan raja ternyata adalah tindakan yang mencelakakannya. Fouquet telah menyinggung ego atasannya atau sang raja dengan menjadikan dirinya sebagai pihak yang mendapat banyak pujian yang seharusnya milik Raja Louis XIV. Setiap manusia selalu merasa lebih nyaman ketika ia merasa lebih unggul dari yang lainnya. Ketika dirinya dipuji, ego naik setinggi-tingginya. Perlahan, dinding yang menyelimuti pertahanan diri pun luruh dan luntur. Saat itulah ia menjadi lebih terbuka, lebih mudah didekati, dan akhirnya menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi dan diambil hati. Trik untuk mengambil hati orang lain adalah usahakan untuk membuat orang lain merasa dirinya lebih tinggi, lebih baik, lebih sukses, lebih berkuasa daripada diri kita. Ini adalah teknik dasar meraih simpati yang sudah teruji selama ratusan bahkan ribuan tahun peradaban manusia. Orang-orang yang mampu mendekati tangga kesuksesan dengan cepat adalah mereka yang mampu mengambil hati orang lain. Mereka bisa menyenangkan orang lain dan itu membuat mereka juga disenangi orang lain. Jika kita ingin menyenangkan dan membuat orang lain, ingatlah selalu lebih menonjolkan keunggulannya. Jika kita ingin menyenangkan dan membuat orang lain, ingatlah selalu untuk lebih menonjolkan keunggulannya. Tekan ego pribadi kita sejenak, mungkin sulit dan pasti sulit, terutama untuk kita yang selalu mengutamakan ego. Adalah hal yang wajar setiap orang ingin dipandang baik, unggul, dan serba positif, termasuk diri kita. Tetapi, ketika kita ingin mendapatkan perhatian, terlebih dulu kita juga harus memperhatikan kelebihan-kelebihan mereka. Kita selalu senang ketika kelebihan dan keunggulan kita disorot, begitu juga orang lain. Tetapi, kadangkala panggung hanya ada untuk dan tidak semua orang dapat tersorot di atasnya. Saat itulah kita harus merelakan ego kita dan memberikan panggung untuk orang lain. Jika ingin mengambil perhatiannya, berikan satu perhatian kepadanya. Begitulah caranya. Ini bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan keunggulan diri seterusnya. Ada tempat untuk setiap tujuan. Ketika kita dituntut untuk memperlihatkan keunggulan diri, tentu kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik dalam diri. Misalnya saja, ketika kita
tengah hendak melamar untuk masuk ke perusahaan impian, tentu kita harus berani menunjukkan kemampuan dan keunggulan diri. Tekniknya berbeda ketika kita hendak mempengaruhi seseorang, berusaha untuk mendapatkan simpati dan perhatiannya. Dalam posisi ini, perhatian dan keunggulan adalah milik orang itu, bukan untuk diri kita. Perhatikan orang lain jika kita ingin mendapatkan perhatiannya. Taktik pertama untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi seseorang adalah jangan pernah menunjukkan diri kita lebih unggul dari dirinya. Hindari terlalu banyak atau terlalu jelas menunjukkan bakat, kemampuan, atau kelebihan jika kita ingin membuat seseorang terkesan dan menyenangkan seseorang. Terlalu mencolok menunjukkan kelebihan diri kita akan memunculkan perasaan insecure, ketidaknyamanan, dan minder pada orang yang sedang kita ajak bicara. Dalam lingkungan pekerjaan, selalu upayakan agar pimpinan senantiasa mendapatkan sorotan utama. Haturkan semua pencapaian dan keberhasilan kepada pimpinan, meskipun itu sebenarnya sumbangsi kita. Tidak banyak orang yang bersedia dilampaui, apalagi oleh bawahannya. Seorang bos seringkali memiliki ego yang lebih tinggi, terutama di hadapan bawahannya. Ini adalah langkah cerdik untuk melesatkan karir dalam waktu singkat. Upayakan agar pimpinan atau bos kita selalu mendapatkan tempat yang pertama. Prioritaskan orang yang di atas kita, niscaya lama-lama kita juga perlahan akan menjadi orang bawahan yang menjadi prioritasnya. Tunjukkan kalau bos kita tampak lebih berlian, dan tangga naik menuju posisi yang lebih tinggi pun akan mulai terbuka untuk kita.